Baik, yuk. Ya, Assalamualaikum Ibu Eli. Apa kabar? Ya, Waalaikumsalam. sehat semua ya. Waalaikumsalam Pak Budi. Alhamdulillah baik dan sehat semuanya. Ya, Alhamdulillah Bu. Saya juga jadi ikut senang kalau Ibu kabarnya sehat-sehat semua hari ini. Tapi saya amati hari ini Ibu lagi kurang bersemangat ya, nggak apa kurang ceria waktu-waktu seperti biasanya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira apa Ibu ada masalah nih? Ya, itulah Pak. Sebenarnya sih saya memang ada masalah sih Pak. Tapi Nah, saya mau mengutarakan kemana ya? Saya bingung. Kira-kira Pak Budi bisa ada waktu nggak untuk saya mengganggu kesibukan Bapak nggak kalau saya sedikit mengungkapkan permasalahan saya. oh, insya Allah saya ada waktu Ibu dan sungkan-sungkan untuk apa mencurahkan isi hati ibu ke saya dan ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman nih Pak. Saya eh, nggak bisa tenang gitu Pak. Hmm. Bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu nih untuk ibu? Untuk ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini dan kira-kira apa yang ibu harapkan dari pembicaraan kita pada saat ini atau pada pertemuan ini? Saya sih berharap setelah melakukan perbincangan ini saya mendapatkan ketenangan dengan menceritakan keluh kesah saya ke Bapak gitu Pak. Oke, baik. Kira-kira ada lagi nggak yang ibu harapkan nih dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya pikir sih mudah-mudahan dengan perbincangan ini saya mendapatkan solusi dalam permasalahan saya, Pak. Oke, ya semoga nanti kita akan dapat solusi ya Bu ya dari pertemuan kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Amin. permasalahannya seperti apa sih Bu? Boleh Gini, diceritakan? ya Pak. Gini loh Pak. Pak Budi masih ingat atau tidak ya? Waktu beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi tuh, supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak Pengawas, Pak. Iya. Masih ingat nggak, Pak? Oh ya, insya Allah saya ingat kok Bu. Waktu itu memang kalau boleh tahu bagaimana bisa ya Bu ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu itu dapat teguran tuh sama pengawas? Kalau saya pikir-pikir dan menurut saya sebetulnya sih tidak terlalu serius deh, Pak. Mm-mm. Oh, tidak terlalu serius. Yang tadi seriusnya kira-kira seperti apa ya Bu ya? Waktu itu sih Pak Pengawas mengeritik proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh iya. Proses mengajarnya bagaimana Bu? Apakah Ibu kurang terampil gitu mengelola pembelajaran di kelas atau seperti apa sehingga Ibu tuh dikritik seperti itu oleh pengawas? Eh, yang sepenangkapan saya sih ya Pak ya, kalau Ya. menurut pengawas itu beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Padahal kan nggak mesti harus pakai buku teks kan. Katanya Iya. guru tidak boleh berpaku pada buku teks. Oh iya seperti itu. Oke. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon atau situasi tersebut, situasi dari pengawas itu? Bagaimana tanggapan Ibu kira-kira? Nah,
Yang sepengetahuan saya ya saya langsung katakan dong sejujurnya sama Pak Pengawas bahwa dalam pembelajaran kan sumber belajar itu eh, dapat diperoleh dari berbagai macam dong Pak, bukan dari buku teks aja kan, Iya, bisa dari perpustakaan, bisa dari teman sejawat, rekan sejawat juga ya kan. Yang iya penting betul. itu sesuai dengan kurikulum gitu kan Pak? Iya, betul Ibu. Jadi kalau masalahnya seperti itu, kalau boleh diizinkan nih, saya mau nanya nih, selama ini kira-kira apa saja sih yang Ibu sudah lakukan di dalam kegiatan mengajar di kelas itu? Seperti biasa sih ya Pak, saya sih sudah menayangkan video-video dalam pembelajaran. Kemudian saya menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan. Kemudian saya mempraktekkan pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa gitu Pak, dan menyenangkan dalam Oh, pembelajaran saya. Menurut saya sih gitu Pak. iya itu sudah baik. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya sih, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid gitu loh, Pak. Jadi murid-murid itu sudah termotivasi sejauh ini, dan dalam sumber belajar yang saya berikan itu karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Saya takut gitu informasi yang diberikan oleh Bapak pengawas akan mempersulit di kemudian hari kepada kinerja saya, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi saya bisa menyimpulkan nih apa Ibu Ibu lakukan nih membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah kegiatan supervisi yang sudah dilakukan ya Bu ya. Nah, karena ibu ibu ini tidak menggunakan buku teks Hmm, sebagai sumber belajar dan ketika ada pengawas memperingatkan ibu, ya. lalu ibu memberi argumen atau ya sedikit konfirmasi pada pengawas sehingga hal itu membuat pengawas merasa ya mungkin tersinggung ya dengan argumen ibu dan akhirnya pengawas ini nanti menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira dengan kejadian itu saya dipanggil kepala sekolah nggak ya, Pak? Eh, kalau menurut saya sih dengan kejadian seperti ini ibu tuh bisa merefleksikan diri ibu, mempersiapkan diri ibu juga jika nantinya misalnya ibu ini dipanggil oleh kepala sekolah, ibu sudah siap untuk menjelaskan masalahnya nanti yang sebenarnya apa yang benar-benar terjadi gitu pada waktu itu. Dan saya yakin pasti beliau juga menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat ibu nanti dalam mengajar. Ya sih, mudah-mudahan ya Pak. Saya jadi agak gimana gitu Pak. Mudah-mudahan, amin. Amin, iya. Jadi next nextnya ini dari apa yang udah kita bahas ini, lalu planning ibu apa nih kira-kira eh, lanjutnya? Saya sih niatnya akan membicarakan menemui beliau Pak, akan membicarakan tentang hal ini Pak. Ya, siapa tahu dari beliau saya akan mendapatkan solusi Pak. Iya baik. Rencana ibu sudah sangat bagus apa yang ibu rencanakan. Lalu kira-kira masih ada hal lain atau tidak nih yang akan ibu lakukan nanti? Saya sih berencana akan menemui Pak Pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya saya akan berusaha kemudian yang lebih baik lagi untuk murid-murid saya. Saya juga akan menggunakan buku teks
Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana proses mengajar yang lebih baik menurut beliau gitu Pak. Iya, bagaimana proses kegiatan mengajar. Oke, Mm-mm. kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah saya telaah dari permasalahan saya ya Pak, Iya, ibu. eh, saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajari Pak. Jadi buku teks akan saya gunakan karena kan selama ini tidak saya gunakan nih. Iya, Eh, Kemudian selain buku teks, saya juga eh, mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga saya akan tetap terapkan Pak gitu. Jadi pembelajar apa sumber-sumber yang lalu saya tetap terapkan ditambah dengan buku teks yang saya gunakan. Kemudian karena dalam pembelajaran siswa sudah merasa nyaman ya Pak, saya iya. akan terus menggunakan cara tersebut. Kemudian eh, lebih menyenangkan dalam pembelajaran sehingga dapat mengkoordinir peserta didik memenuhi kebutuhan belajar semua murid Pak dalam kelas saya. Wah, subhanallah luar biasa. Planning ibu yang ibu sudah lakukan atau akan lakukan ini sudah sangat sangat bagus. Saya setuju dengan ide ibu tersebut. Iya Pak, Alhamdulillah sih Pak. Setelah saya berbincang dengan Bapak, saya merasa bersyukur banget nih. Saya merasa lega gitu. Karena jujur banget nih Pak, kalau masalah dengan atasan ya, saya Iya. agak takut gitu kalau salah-salah mengambil langkah. Namanya kan saya bawahan ya Pak gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat solusi dari permasalahan saya. Kalau saya tidak curhat, nanti saya ambil langkah yang salah, nanti urusannya malah tambah parah dan melebar lagi, Pak. Iya betul, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga merasa sangat senang bersyukur Bu, karena pada akhirnya Ibu sudah merasa lega dan terus dari yang sudah Ibu rencanakan, terus apa sih yang akan Ibu melakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Apakah ada deadline atau batasan waktunya nanti gitu? Ya baik Pak, saya sih akan secepatnya melakukan eksekusi tersebut, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, Ya, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari aturan pengawas penggunaan buku teks Pak. Dan secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut. Dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui Pak Pengawas Pak. iya baik Bu, terima kasih. Lalu dukungan seperti apa sih yang Ibu butuhkan untuk eh, sesuai dengan komitmen yang akan Ibu laksanakan, dukungan-dukungan apa aja kira-kira yang Ibu butuhkan nanti? Terkait dengan masalah ini sih saya akan meminta bantuan teman-teman, rekan sejawat gitu untuk barangkali bisa saling mengingatkan Pak dalam satu sama lain bisa mengingatkan kesalahan, kebaikannya gitu Pak. Oh iya Ibu, baik sekali ya rencana Ibu. Semoga dengan semua rencana yang akan Ibu lakukan, nanti Ibu akan merasa nyaman mengajar kembali dan hati Ibu pun akan senang ya Bu ya. Iya Pak, amin amin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Baik saran dan masukannya, saya jadi lega, jadi senang, merasa enakan banget nih Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak.
Iya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu Ya, Sandy. terima kasih banyak waktunya Pak. Mohon maaf ya Pak. Iya Ibu. Kebetulan saya ada janji dengan murid untuk melatih kegiatan upacara untuk hari Senin Pak. Ya Ibu silakan silakan. Terima kasih banyak Bapak. Saya selalu buat Bapak. Nanti kalau Iya, ada konsultasi lagi jangan sungkan ya Pak. iya siap Ibu. Siap Terima kasih dengan Pak. Ibu. Iya. Assalamualaikum.